Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Gemi Gongbu. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kali membuat bingung, yaitu perbedaan teks narasi dan deskripsi. Pernahkah kalian merasa bingung ketika harus membedakan kedua jenis teks ini? Jangan khawatir, karena di video ini kita akan kupas tuntas perbedaan dan cara mudah mengenalinya. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Selamat menonton. Yang pertama, kita ke pengertiannya dulu. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara berurutan dan kronologis, biasanya dengan alur cerita yang jelas. Ingat ya, kata kunci di sini adalah teks narasi, peristiwanya berurutan. Sedangkan untuk teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan sangat rinci sehingga dapat merasakan, melihat, atau membayangkan apa yang digambarkan. Nah, kata kunci dari teks deskripsi ini adalah pembaca dapat merasakan, melihat seolah-olah mengalami kejadian tersebut. Paham ya bedanya antara teks narasi dan teks deskripsi dari segi pengertiannya? Sedangkan untuk ciri-cirinya, teks narasi itu memiliki struktur yang jelas, biasanya terdiri dari pengenalan atau orientasi, komplikasi atau konflik, klimaks, dan resolusi. Itu untuk teks narasi ya, jika tadi memiliki urutan yang jelas karena dia memiliki struktur, pengenalan atau orientasi, komplikasi, konflik, klimaks, dan resolusi. Kemudian untuk teks deskripsi itu tidak memiliki struktur yang jelas ya, seperti teks narasi, tapi dia lebih bersifat bebas, tetap logis dalam penyampaian informasi. Intinya, jika teks deskripsi itu menggambarkan seolah-olah yang diceritakan atau yang membaca itu mengalami sendiri kejadiannya. Sedangkan untuk alurnya, pada teks narasi menceritakan rangkaian peristiwa yang memiliki alur waktu atau kronologi tertentu. Tadi kata kuncinya secara urut ya kalau teks narasi. Dan teks deskripsi menggunakan rincian dan detail yang sangat spesifik untuk menggambarkan sesuatu. Itu kenapa pada teks deskripsi pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadian yang diceritakan atau ditulis. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah pada teks narasi menyertakan tokoh-tokoh yang mengalami peristiwa dalam cerita dan tema atau pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita. Kemudian dari segi dialognya, seringkali terdapat dialog antar tokoh untuk menghidupkan cerita. Contoh teks narasi adalah cerpen, novel, dongeng, fabel, dan mitos. Kemudian pada teks deskripsi itu menggunakan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan untuk menggambarkan objek atau situasi. Bisa bersifat subjektif atau berdasarkan pandangan penulis atau objektif berdasarkan fakta. Contohnya, jika kita mendeskripsikan tempat wisata, mendeskripsikan atau menceritakan orang yang terkenal, dan mendeskripsikan suatu benda. Kemudian jika dilihat dari tujuannya, teks narasi bertujuan untuk menghibur pembaca atau menyampaikan pesan moral melalui cerita. Ingat ya, pesan moral melalui cerita. Sedangkan teks deskripsi sendiri bertujuan untuk membantu pembaca membayangkan atau memahami dengan jelas apa yang digambarkan oleh penulis. Nah, berikut contoh dari teks narasi. Silahkan disimak.
Jika kita pahami dari teks narasi tersebut, maka teks tersebut berupa cerita pendek ya atau cerpen. Dan teks narasi tersebut menyertakan tokoh yaitu petani dan sapi. Kemudian ada pengenalannya. Pada suatu hari di sebuah desa hidup seorang petani miskin yang memiliki seekor sapi. Kemudian ada konfliknya yang mana suatu hari sapinya hilang dan petani itu mencari kemana-mana. Dan klimaksnya ia menemukan sapinya di hutan terjebak di antara semak belukar. Dan resolusinya dengan susah payah ia berhasil membebaskan sapinya dan kembali ke desa dengan perasaan lega. Begitu ya. Jadi pada teks narasi itu ada alur yang jelas, kemudian waktunya urut, ada pengenalannya, pengenalan tokoh, ada konfliknya, klimaks, dan ada resolusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari teks deskripsi. Silahkan disimak teksnya. Dari teks deskripsi tersebut, kita dapat menggambarkan objek atau tempat atau peristiwa dengan rinci, sehingga pembaca seolah mengalami, melihat, dan dapat membayangkan dari apa yang digambarkan dengan detail yang spesifik. Nah, kita dapat membayangkan suatu desa yang terletak di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan hijau. Kemudian di tengah desanya terdapat sebuah sungai kecil dengan air yang jernih. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu dengan atap jerami. Di dekat sungai ada sebuah ladang di mana seorang petani sering terlihat bekerja dengan seekor sapi coklat yang besar. Udara di desa itu sejuk dengan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma bunga liar. Kita sedang tidak berada di desa itu, tapi kita bisa membayangkan keadaan di desa tersebut. Itu adalah ciri dari teks deskripsi. Nah, begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir teman-teman. Semoga penjelasan tentang perbedaan teks narasi dan teks deskripsi bisa membantu kalian lebih memahami dan mengenali kedua jenis teks ini ya. Silahkan mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam tugas atau latihan menulis kalian. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian merasa terbantu, dan subscribe ke channel Gemi Gongbu dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video unik lainnya ya. Ingat, channel Gemi Gongbu, G besar, tanda petik M, I kecil, spasi 0, BU. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.